kekayaan sumber daya itu tidak otomatis membuat negara kita itu bisa berdaulat secara ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah, jika kita mendengar rupiah melemah, maka banyak orang yang menganggap itu hanya sekedar urusan ekonomi makro, itu hanya urusan pasar global, itu hanya urusan para analisa keuangan, dan itu hanya urusan bank sentral. Padahal sebenarnya pelemahan rupiah itu bukan sekedar tulisan angka di papan kurs, tapi dia adalah sebuah sinyal akan rapuh atau kuatnya struktur ekonomi suatu negara. Pertanyaannya, mengapa setiap kali rupiah itu melemah dampaknya begitu cepat kepada kehidupan masyarakat? Mengapa nilai tukar bisa begitu menentukan harga kebutuhan pokok kita? Jika ingin menyelesaikan persoalan ini, maka kita harus memahami beberapa hal. Untuk memahami hal ini, maka kita perlu melihat persoalannya itu lebih dalam, bukan hanya pada gejalanya, tapi pada strukturnya. Sederhananya begini, jika rupiah itu melemah terhadap dolar, maka harga barang-barang yang dia itu bergantung kepada impor, harganya jauh akan menjadi lebih mahal. Dan kita tahu barang-barang kebutuhan pokok kita seperti gandum, kedelai, bahan baku industri, bahan bakar, semua itu adalah termasuk barang-barang yang bergantung kepada impor. Barang-barang ini masih terhubung dengan kuat dengan pasar luar negeri. Maka ketika harga itu naik, harga jual itu juga naik, otomatis daya beli masyarakat itu akan turun. Jadi sebenarnya masalahnya bukan pada kurs, tapi masalahnya ada pada ketergantungan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita katakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang kaya sumber daya, itu memang betul. Tetapi kekayaan sumber daya itu tidak otomatis membuat negara kita itu bisa berdaulat secara ekonomi atau memiliki kedaulatan ekonomi. Sebab kalau kita bicara tentang kedaulatan, itu kita tidak hanya bicara tentang persoalan memiliki, tapi juga bicara tentang soal mengelola, memproduksi, dan juga upaya untuk memenuhi kebutuhan sendiri secara mandiri. Jika suatu negara itu kaya sumber daya, tapi pangan strategisnya itu masih bergantung kepada impor, kemudian energinya itu masih rentan terhadap harga global, kemudian industrinya itu masih bergantung dengan bahan baku dari luar, maka bisa dikatakan negara yang seperti ini adalah negara yang sangat rentan. Dan inilah paradoks kita. Kita memiliki sumber daya yang kaya, tapi di sisi lain kita sangat sensitif terhadap tekanan global. Dari sini kita harus bedakan antara faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dipicu oleh beberapa faktor. Misalnya yang pertama adanya penguatan dolar Amerika, atau bisa juga dipicu oleh suku bunga global, atau bisa juga dipicu oleh arus modal yang keluar, bahkan bisa dipicu oleh konflik geopolitik seperti perang Iran pada saat ini. Tapi ingat, faktor eksternal ini akan menjadi pukulan yang sangat besar ketika faktor internalnya itu benar-benar rapuh. Ibarat tubuh manusia, virus itu memang ada dari luar. Tapi virus itu akan mampu memberikan serangan kepada tubuh manusia ketika daya tahan tubuh manusianya itu memang lemah. Sedangkan faktor internal ini dipicu oleh beberapa hal. Pertama, utang. Kemudian yang kedua bisa juga dipicu oleh ketergantungan terhadap impor. Kemudian bisa juga dipicu oleh ketimpangan produksi, dan bisa juga disebabkan karena orientasi ekonomi yang lebih mengedepankan pertumbuhan angka dibandingkan kemandirian secara real. Dan
faktor internal ini memang menjadi sifat dasar dari sistem ekonomi kapitalis yang hari ini diterapkan di negara kita. Akibatnya, ketika faktor internalnya memang sudah rapuh, kemudian terjadi pukulan dari faktor eksternal ini, langkah yang diambil atau kebijakan yang diambil adalah langkah-langkah atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya reaktif, seperti menambah adanya subsidi, kemudian memperluas bansos, dan juga melakukan intervensi pasar yang semakin luas. Memang kebijakan-kebijakan seperti ini akan bisa membantu untuk jangka pendeknya, tetapi secara analitik ini akan lebih mengobati dampak daripada mengobati sebabnya. Sementara akar masalahnya itu ada pada struktur ekonomi yang rapuh. Jadi akar masalahnya itu ada pada pelaksanaan atau sistem ekonomi kapitalis itu sendiri yang memang rapuh dari sejak lahirnya. Maka jika akarnya ini tidak segera diselesaikan, gitu, maka sampai kapanpun persoalan-persoalan seperti ini akan terus berulang, berulang, dan berulang. Maka solusi yang harus diambil adalah mengganti sistem ekonomi kapitalis yang memang sudah rapuh sejak awal dengan sebuah sistem yang memiliki struktur ekonomi yang kuat. Dan sistem ekonomi yang memiliki struktur ekonomi yang kuat ini sudah terbukti hidup di dunia ini selama 1.500 tahun, yaitu sistem ekonomi Islam yang itu sudah diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak beliau hijrah ke Madinah hingga kemunduran Daulah Turki Utsmani tahun 1924. Jika memang secara empirik dan secara analitik kita bisa melihat sistem ekonomi Islam memiliki keunggulan dari sisi internalnya, mengapa kita masih bertahan dengan sistem ekonomi kapitalis hari ini? Yuk, segera kita lakukan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.